Hadirat yang dirahmati Allah. Betapa bangga kita, betapa senangnya kita malam hari ini kita semua berkumpul di baitin min buyutillah. Kita berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Wa yatluna kitab Allah. Barusan kita membaca daripada firman Allah. Wa yatadarrasuna bainahum. Kemudian kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala sampaikan kelompok yang semacam itu, perkumpulan yang macam itu ditegaskan oleh Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada kelompok tersebut ketenangan. Jadi di rumah mungkin bapak-bapak ada yang pegal sama istrinya, dan ibu-ibu mungkin di rumah banyak pegal sama suaminya. Ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya problem urusan duniawi, ada yang punya problem urusan pekerjaan, ada yang sedang diuji berikan penyakit, ada yang diuji berikan kesedihan dan segala macamnya. Namun apa kata Allah? Ketika kita diundang sebagai tamunya Allah di rumahnya Allah, berarti kita bebas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang undang kita siapa? Bupati? Bukan. Yang undang siapa? Gubernur? Bukan. Kita datang kemari, yang undang siapa? Yang undang Allah, yang gerakin Allah, yang beringatkan makanya Allah. Kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang yang jauh dari masjid ini, kalau Allah takdirkan untuk jadi tamunya nyampe, Pak. Berapa banyak orang dalam kondisi lelah, dalam kondisi sedang sakit, dalam keadaan uzur, tapi kalau Allah takdirkan dia untuk hadir kata Allahnya. Mayahillah fala mudhillalah. Sebab orang kalau Allah inginkan suatu petunjuk kepadanya, maka tidak ada satu pun manusia yang dapat membalikannya. Tak diundang, datang sakit, datang uzur, datang terbata-bata jalannya, datang jauh, datang. Kenapa sebabnya? Allah yang ingin memanjakan sebagai tamunya. Wa mayuti fala hadiyalah. Tapi kalau orang dengan dasarnya Allah tak demen, Allah tak pilih dia, Allah tak cinta sama dia, maka siapa yang dapat memberikan petunjuk kepada dia? Walaupun rumahnya dekat dari masjid, kalau Allah balikan dia dari kebaikan, tak pacak kakinya melangkah masjid. Sehat badannya, bagus fisiknya, baik keadaannya, tapi kalau Allah balikan dari kebaikannya, maka Allah tidak ada satu orang yang dapat memberikan hidayah kepada untuk datang. Namun alhamdulillah, wajah kita malam hari ini sedang disaksikan oleh Allah, sedang dibanggakan oleh Allah, sebagaimana dikatakan Al-Sudusi, wa zakarahumullahu fi man indah. Aku Allah mengagungkan nama mereka, aku Allah memuji mereka, aku Allah membanggakan nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang lain. Siapa tuh? Kita Tuhan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah panggil lagi, kata Allah, wa usila fi sudur. Yang datang di majlis macam ini, yang duduk di rumah Allah sebagai tamunya Allah, lisannya berzikir kepada Allah. Allah lihat dari kita semua yang hadir adalah hatinya kita. Makanya kalau punya hajat, berangkat dari rumah, pasang hajatnya, Bu. Dari kita berangkat ke masjid rumah, kita niatkan, Pak, ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Bagi hajat ya Allah, ya Allah, aku langkahkan kaki ke rumahmu, memenuhi panggilanmu. Ya Allah, saya punya masalah, ngadu kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah senang diingat. Dan katakan apa yang kau rasakan, kata Allah. Wa akka bi ni'mati rabbika fahadis. Aplikasikan, sebutkan, jadikan Allah sebagai tempat kita mengadu, bukan cuma menjadi tempat kita berkeluh kesah. Maksiat kita jalan, berdosa kita jalan, terus hati kita menimbang kotoran, jangan sampai. Sebab apa? Tempat perhatian Allah adalah hati sanubari kita. Maka pasang niat yang baik-baik majlis semacam ini, insya Allah kita tak pulang, melainkan setiap harapan kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sebab kenapa? Sebab kita saat ini berada di bulan
Dulu Nabi Muhammad, para sahabat, para aulia ketika memasuki daripada bulan Rajab, mereka bergembira, mereka senang, menyambutnya dengan suka, menyambutnya dengan duka. Kenapa demikian? Karena Rajab adalah bulan yang Allah khususkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat luhur, bulan yang sangat istimewa. Dari 12 bulan yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi Nabi Muhammad berkata, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, sampaikan saya kembali dengan bulan Rajab. Ya Allah, macam mana lah saya ketemu lagi bulan Rajab. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, umur kita diperpanjang, kontrak kita diperpanjang, pulsa kita ditambah sama Allah. Kita ketemu lagi masuk bulan Rajab dan kita berada di tengah-tengahnya bulan Rajab. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, senang tak kita? Bangga tak kita? Bersyukur tak kita? Atau kita menjadi orang yang lalai dari bulan Rajab ke Rajab berikutnya, tak berubah kehidupan kita? Biasa saja. Ada tak? Ada tak? Kacau tak? Abi mau tanya, Pak Lurah datang ke rumah kita, datang apa ini? Bawa duit 100 juta, satu orang dibagikan seorang 100 juta. Kira-kira senang tak? Senang tak? Itu pintu nak dibuka lagi Pak, didobol langsung Pak. Pak Lurah masuk, Pak Lurah makan yang enak Pak Lurah. Nih ada gorengan cempakul. Makan Pak Lurah yang enak. Nih minuman. Makan Pak Lurah, nikmatin Pak Lurah. Kenapa? Pak Lurah datang 100 juta. Senang kita. Ada yang lagi sakit, datang ke rumahnya. Dokter paling hebat. Sini Bu, saya obati penyakit Ibu. Sembuh saya yakin Bu. Senang kita nyambutnya Pak. Kalau ada profesor dokter yang bisa menjaga penyakit kita. Nah ini datangnya bulan Rajab. Rasulullah kekasih Allah yang dimaksud, yang diaturkan Allah bergembira masuknya bulan Rajab. Para aulia bergembira dengan masuknya bulan Rajab. Masa sih kita gak gembira masuknya bulan Rajab? Emang ada apapun yang bulan Rajab ini? Kapan nak mesti kita bergembira? Allah katakan apa? Allah sampaikan dengan pinangan cintanya Allah memanggil hal min mustaghfirin. Ada yang meminta ampun tak kata Allah? Di bulan Rajab setiap para pendosa dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah yang tawarkan Pak. Sebelum kita minta, Allah tawarkan, Allah katakan, "Al min mustaghfirin." Ada yang meminta ampun tak? Di bulan Rajab adalah bulan yang taubat. Pintu ampunan dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Kemudian Allah memanggil lagi, "Hal min taibin." Ada yang tak taubat tak kata Allah? Di bulan Rajab, bulan yang kita taubat. Habis kita minta ampun, kita bertaubat kepada Allah. Allah panggil lagi pada kita, hal min hajatin. Ada yang punya hajat tak kata Allah? Ada yang punya problem tak? Ada yang punya harapan tak? Ada yang punya cita-cita tak? Di bulan Rajab setiap doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Mustaghfir. Dia minta ampun sama Allah, dia damai sama Allah, dia rujuk sama Allah, dia PDKT sama Allah. Kemudian setelah dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat, berjanji tidak kembali kepada dosa yang sama. Dan yang ketiga apa? Minta perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diterima oleh Allah. Ini hanya di bulan Roh, ini obral besar-besaran, anugerah besar-besaran, karunia besar-besaran yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain, hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ini paket, ini kupon, ini obral, mau kita ambil apa enggak? Apa terlalu bulan Rajab kita dan kita tidak damai sama Allah? Atau keluar daripada bulan Rajab kita tidak bertaubat kepada Allah? Sampai Rasulullah mengatakan, orang yang sial, orang yang apes, orang yang celaka, orang yang binasa adalah orang yang keluar daripada bulan Rajab dia tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dia
Ini Rajab sebagai pintu, sebagai gerbang. Gerbangnya apa? 2 bulan mulia berikutnya, Sya'ban dan Ramadan. Rasul bilang apa? Orang yang Rajab ini gagal, maka Sya'bannya dapat rahmat dari Allah. Orang yang Rajab ini gagal, maka Ramadan besok dia tidak dapat paling pahala. Rajab Sya'ban bulan Allah, pintu kita, aksesnya kita. Ketika besok bulan Sya'ban, Allah limpah ruahkan karunia. Dan di Ramadan, puasa kita, ibadah kita, sholat kita, bahkan tidurnya kita dihitung kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Keluar dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Agar kalian keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemenangan. Ketika keluar dari bulan Ramadan, dia kembali berfitrah, kembali menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suci. Bagaimana kita mendapatkannya? Apa jalannya? Apa metodenya? Rajab ini kita mesti berhasil dapat ampunan dari Allah. Sekarang kami mau nanya, ini bulan Rajab kira-kira kita mau minta ampun tak sama Allah? Mau berdamai tak sama Allah? Mau dekat tak sama Allah? Allah tak bilang aku cinta kepada orang yang banyak sholat, enggak? Allah tak bilang aku cinta kepada orang yang banyak ilmunya, enggak? Aku cinta kepada orang yang soleh, tidak. Tapi Allah menyatakan cintanya, fa inni yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku cinta kepada Allah, aku rindu, aku bukakan pintu kepada hamba-Ku yang mau bertaubat. Berapa banyak orang 50 tahun yang maksiat, sehari dia bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah menjadi wali min auliyaillah. Hati-hati. Berapa banyak orang yang kita lihat seumur hidupnya baik, meninggalnya seumur khatimah. Tapi yang tahu Pak, innamal a'malu bil khawatim. Sebab manusia itu tergantung akhirnya. Kita manusia cuma bisa menebak-nebak, cuma bisa berkata-kata. Oh ini orang ahli ibadah, oh ini orang soleh, ini orang bertakwa. Terkadang mata kita menghinakan orang lain. Oh ini ahli maksiat, ini orang sial, ini orang binasa, ini orang selama-lamanya dalam keburukan. Gak boleh. Sebab apa kata Allah? Fa inna Allah tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah kalau memuliakan hamba-Nya kun fayakun. Sebentar Allah balik keadaannya. Orang yang tadinya tak baik menjadi orang yang sangat baik. Dan berapa banyak orang yang merasa baik dirinya yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Alhamdulillah, subhanallah, maka pandai-pandai kita mawas diri. Jangan hanya merasa baik, tapi jadilah orang yang baik. Kalau hanya merasa baik, apa ciri orang merasa baik? Ketika di hatinya ada perasaan lebih baik daripada makhluk lainnya. Habib Umar bin Habib kami mengatur bilang apa? Hati-hati budaya syaitan. Ketika kita merasa lebih baik daripada makhluk yang lain, maka detik itu kita jadi orang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita menghadapi orang lain. Allah akan bilang apa? Ayo bertaubat. Orang yang bertaubat kepada Allah seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Masya Allah, begini besar karunia Allah, begini besar kasih sayang Allah, begini cinta Allah kepada kita, betapa rindu Allah kepada hamba-Nya. Habib, sampai kapan kita mau meninggalkan Allah? Sampai kapan kita dalam keadaan lalai daripada Allah? Sampai kapan kita mau berpaling daripada Allah? Siapa yang melindungi kita di dalam kandungan ibunda kita kalau bukan Allah? Melahirkan kita ke alam dunia, menanamkan kasih sayang kepada orang tua kita. Siapa yang meletakkan
suami kita jadi suami orang lain, istri kita akan meninggalkan kita, anak kita akan melupakan kita. Ketika besok kita kembali menghadap Allah, iza jaa ajalukum, ketika ajal telah datang menimpa kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda, tak bisa dipercepat. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, tahun depan masih ketemu nggak bulan Rajab? Tanya. Sampai kita bulan Rajab tahun depan. Kalau Nabi Muhammad mengambil manfaat di bulan Rajab, padahal beliau maksum. Para sahabat Nabi Al-Bashir al-Jannah dijamin masuk surga. Para awliya wa salihin, mereka apa yang bertakwa, ketika masuk Rajab mereka gunakan waktu yang minta ampun kepada Allah. Kita yang banyak meninggalkan Allah, yang banyak bermaksiat kepada Allah. Ayo ambil fasilitas ini, ambil kemuliaan ini, raih kenikmatan ini. Jangan kita sia-siakan begitu saja. Alhamdulillah, subhanallah, amin. Ada pertanyaan lagi, kira-kira kita minta ampun tak kepada Allah? Mau minta ampun tak sama Allah? Mau bertobat ya kepada Allah? Mau berdamai dengan Allah? Mau dekat dengan Allah? Ini bulan Rajab. Tapi Allah katakan apa? Ya ibadi, wahai hambaku, setiap dosa kalian sebanyak apapun kepadaku akan aku ampuni kata Allah, karena aku Maha Pengampun. Tapi ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, ampunanku terhalang, taubatku tidak kuterima. Selama apa? Aku melihat kalian tidak baik, hubungan kalian sesama manusia tidak baik. Makanya di bulan Rajab ini setiap dosa diampuni oleh Allah, kecuali ada beberapa dosa yang apabila kita terjerumus pada dosa tersebut terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Orang yang bulan Rajab dapat ampunan dan diterima taubatnya. Siapa yang dapat rahmat, Ramadan dapat pahala. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Qatilur Rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba orang tua yang di atas. Ini anaknya nggak salah, tetap kembali yang salah orang tua. Orang tua, kadang anak kecil itu di rumahnya yang punya alamat kecil, mungkin rumahnya seadanya. Ketika mereka melihat muslim di lapang, dia lari-larian. Anak nggak pernah salah, tapi kita kalau bawa anak ke masjid, bawa anak ke majelis, bawa anak ke pengajian, kita pegang anaknya. Jangan anaknya diwakafin kayak keropak. Akhirnya apa? Tujuannya bagus dari anak ke masjid biar kalau berilir, akhirnya ada apa? Mengganggu kerusuhan jamaah yang lain. Jadi kalau bawa anak biasa dipegang bu anaknya bu, yang bapak-bapak anaknya dibantu sambil dibacain salawat, sambil didoakan kebaikan untuk anaknya. Insya mudah-mudahan anak itu diampuni yang soleh-soleha. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Ini dosa yang paling besar apa? Paling repotnya apa Pak? Hubungan sesama makhluk Pak. Sama Allah enak Pak. Allah pengampun, tapi tidak boleh diremehkan. Allah pengampun, tapi ampunan Allah terhalang apa? Kalau abdul yang nasi itu ada bagus Pak. Yang pertama apa? Yang dapat ampunan dari Allah. Dosa paling besar apa? Qatilur Rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati diberi sama Allah, sholatnya, puasanya, ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, kalau ada seorang muslim dengan muslim lainnya tidak berdosa apa lebih dari 3 kali, maka saat itu terputus rahmat dari Allah. Rugi enggak? Rugi enggak? Rugi. Tak berampun. Rugi. Yang tua bilang apa, Beb? Kalau saya minta maaf sama dia dan besar kepala, Beb, tambah kurang ajar, Beb. Yang muda bilang apa, Beb? Kalau saya minta maaf sama itu orang tua, Beb, tambah besar kepala, tambah sombong, Beb. Ini kita masih berbudak
Kita nikah ini kita Pak. Wal afina 'anil nas, kalau maafkan orang lain, dizalimi dia maafin, disakiti dia maafin, dia membalas keburukan dengan kebaikan. Apa kata Allah? Al-yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berkelas dengan orang yang tidak berkelas? Kenapa para nabi diuji? Kenapa para sahabat diuji? Kenapa para ulama diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat kualitas dan kuantitas dia sebagai seorang hamba. Ini kita maaf, sholat rajin, ngaji rajin, ibadah rajin, sama tagel akur, ya rugi, rugi. Yang ibu-ibu pergi pengajian, yang kelompok jilbab merah bilang apa? Aku udah kenal sama jilbab hijau. Kenapa? BC. Apa BC? Banyak seribu. Yang kelompok jilbab aku beda lagi nanti. Ini grup kami, itu grupnya sono. Aku udah suka sama grup sono. Grup ini bilang, grup ini aku udah teman. Ente mau ngaji, mau bikin partai. Ngaji, ya kamu yang warna-warni. Kita ngaji apa? Bukan cari teman, bukan cari teman cerita, teman curhat, teman gosip, bukan. Kita datang ke pengajian untuk cari apa? Cari Allah, cari ridho Allah, cari hubungan dengan Allah, kemesraan dengan Rasulullah. Itu tujuan ngaji. Ini apa? Saya paling takut dosa apa? Dosa memutuskan tali silaturahmi Pak. Kalau ada orang muslim kita apa-apa, yang penting kita jangan musuhin orang lain Pak. Di hati kita tidak ada benci sama orang Pak. Jangan ada Pak. Ada orang ngaji kita Pak, besok ketemu lagi. Apa kabar? Sehat? Kemana aja? Udah, tadi kan dokter, setiap malam handphone kita ini install ulang. Apa? Progres kebersihan virus. Kita manusia juga perlu kayak begitu Pak. Tiap malam tidur, ya Allah, saya maafin orang yang ngomongin saya. Ya Allah, saya maafin orang yang benci sama saya. Ya Allah, saya maafin orang yang berbuat zalim kepada saya. Orang yang di hatinya tidak ada kotoran, dia adalah orang yang pertama kali masuk surga Allah. Allah dah lihat ibadah kita banyak, ilmu kita banyak. Enggak, Allah kenapa? Ya Allah, yang tahu malu wala nur illa man atallaha bi qalbin salim. Makanya Allah itu mengangkat para walinya penyebabnya apa? Bukan banyak ibadah, tapi hati mereka bersih. Dan Rasulullah mengatakan cirinya ahli surga dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabilin. Tak ada benci sama orang lain. Ini penyakit hati Pak dulu. Orang kena COVID, kemarin kau tak COVID, kau pandemi COVID tahu? Seluruh dunia Pak takutan Pak, padahal jiwaan Pak berdunia Pak. Tak kelihatan Pak, sedunia ketakutan. Apa makhluk yang kecil Pak namanya COVID Pak. Orang kalau kena COVID meninggal, COVID-nya masih ikut nggak? COVID-nya masih ada nggak? Orang sakit diabetes meninggal, diabetesnya masih ada nggak? Orang diabetes meninggal masih diabetes nggak? Orang sakit jantung meninggal masih sakit jantung nggak? Tapi penyakit hati ini bakal kita bawa sampai besok kita meninggal Pak. Hati-hati. Dan ini nularnya lebih cepat daripada COVID. Macam mana nularnya deh? Tergantung kepada nongkrongnya. Kalau kita nongkrongnya sama tukang minyak wangi, insya Allah wangi. Tapi kalau nongkrongnya sama tukang biut ikan, pulang-pulang bau amis. Ini perumpamaan. Tukang minyak, tukang ikan sama-sama mulia. Ini contoh. Kalau kita duduknya sama orang baik, pulang kita bawa baik. Tapi kalau duduknya sama orang tak baik, pulang kita ke bawah baik. Jalis kata Rasulullah. Orang itu tergantung sama nongkrongnya. Ini yang pertama, aku jangan memutuskan tali silatur. Jangan ada yang memutuskan tali silatur. Malu sama umur, malu sama agama, malu sama syariat, malu sama diri sendiri, malu sama Allah. Jangan sampai diperbudak oleh syaitan. Makanya Pak, bohong itu dosa Pak. Tapi ada bohong yang dapat pahala Pak. Bohong apa itu? Bohong menyatukan dua muslim yang sedang tidak akur. Pahalanya apa? Pahalanya membangun Ka'bah. Ada orang di masjid hebat tak? Hebat. Ada orang di musola hebat tak? Hebat. Tapi ini orang dapat pahala membangun Ka'bah.
ditanya siapa kau? Aku, duta besarnya syaitan. Siapa? Orang ketika orang berselisih, dia kompor-komporin, dia tambah-tambah lipat. Dosamu, aku berteman sama dia. Macam itu ya? Ayo, dia orang begini. Alhamdulillah kita. Kita diomongin orang, alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita habis. Yang penting kita jangan ngomongin orang. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, semua dapat ampunan di bulan Rajab, kecuali siapa? Hukukul ummahat. Anak yang durhaka sama orang tua. Orang kalau durhaka sama orang tua, Allah tidak ada keberkahan di hidupnya dia. Haji, pesantren, sekolah tinggi-tinggi, dapat gelarnya hebat, pendidikannya hebat, tapi dia pulang ke kampung halamannya, dia merasa lebih hebat dari orang tuanya. Allah ingatkan, Pak. Dapat gaji lebih besar, meremehkan orang tuanya, Allah ingatkan dia, Pak. Kenapa? Kalau kita mau cari ridhonya Allah, tak usah jauh kita, Pak. Minta sama orang tua kita. Ini enggak usah kita lihatkan orang Tanjung Jabung Barat, orang Kalimantan. Orang Kalimantan itu sama ulama cinta, Pak. Orang Jawa sama ulama cinta, Pak. Orang Tanjung Jabung Barat adalah Masya Allah cinta para ulama, Pak. Kita cinta sama ulama, kita lupa guru kiai, kita salaman, kita minta doa, kita minta berkat, tapi ingat apa pesan Habib? Kalau kita sama ulama, kita cinta, kita salaman bolak-balik, kita berdoa, minta doa. Tahu-tahu nggak di rumah kau ada seorang wanita yang doanya lebih cepat daripada doanya Nabi pada umatnya. Siapa? Ibu kita. Doanya ibu sama anak bagaikan doanya 70 wali kutub kepada anaknya. Ini kan ibu kami kan saya Habib, saya ibu kami kan ustaz Habib, ibu kami kan wanita soleh Habib. Tak boleh kau meremehkan siapapun umat kita, macam mana pun keadaannya. Kalau kau mau cari ridhonya Allah, ambil ridhonya Allah melalui ridhonya kedua orang tua kita. Kita bangun pagi hari ibadah rajin, sholat rajin, ngaji rajin. Itu hari kenangan yang orang tua kita. Seandainya kita meninggal, Allah murka pada kita. Tapi kebalikannya. Kalau kita bangun pagi hari ibadah kita pas-pasan, tapi itu hari orang tua kita ridho kepada kita. Seandainya kita meninggal, Allah ridho kepada kita. Ridho Allah, ridho orang kita. Mau cari ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita. Insya Allah. Ini masih banyak, masih ada 3 lagi, tapi insya Allah disambung di gedung runtuh nanti. Disambung hari Selasa di gedung sampai 2 kali pula. Kalau banyak umpah nanti. Ini yang buat pakai dulu apa? Sambung kali 100. Sambung kali 100. Yang kedua apa? Bakti sama orang tuh. Bakti sama orang tuh. Sebab Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat apa? Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara anak, dan berapa banyak orang tua neraka masuk surga gara-gara anak. Maknanya apa? Surga neraka kita untuk anakku. Anak kita yang bakal nyelamatin kita, apa kebalikannya? Anak kita yang bakal menghinain kita. Sebab kita orang tua bakal dituntut karena anak-anak kita. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah jadikan imam-imam yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan masyarakat kampung ini makin makmur, makin barokah, makin manfaat, dijadikan masyarakat yang rukun, saling mencintai satu dengan yang lainnya, memuliakan satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya. Yang jauh Allah dekatkan, yang terputus Allah sambungkan. Allah merdekakan hati kita dari budaya syaitan. Dan ingat dulu Nabi Musa tuh kampungnya tak sekali nggak hujan. Nabi Musa ini kali Allah bisa dialog sama Allah, minta ya Allah turunkan hujan. Apa kata Allah? Aku dapat turunkan hujan. Kenapa ya Allah? Karena di antara umatmu ada 2 orang yang sedang tidak akur. Ada 2 orang yang sedang tidak akur. Sebutkan siapa ya Allah? Apa kata Allah? Aku tutupi aibnya. Apa? Buka inisiatif wahai Musa, cari orangnya. Maka Nabi Musa berkata, wahai umatku, kita baca beri kemarau, keresahan. Kenapa? Ketika aku minta kepada Allah, Allah menolak. Di antara kita ada kelompok, ada 2 orang yang sedang berselisih.
saja Pak. Ya Allah, mudah berkat maulid Nabi, berkat Isra Mi'raj, berkat pengajian, berkat besok malam nuzulul Quran yang terputus Allah sambungkan, yang berjauh-jauhan Allah dekatkan, saling mencintai mahabbuna fillah, mencintai karena Allah, berujung karena Allah, dan mudah-mudahan masyarakat di kampung ini Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan daripada musibah, Allah jauhkan daripada hal yang diharamkan oleh Allah, yang dipalingkan daripada syariatnya Allah, dan mudah-mudahan semua yang ada yang punya hajat tak pulang Allah kabulkan hajatnya, Allah permudah segala urusannya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, dan para ulama yang Allah berikan panjang umur fi ta'atillah wa rasul, dan mudah-mudahan yang memakmurkan masjid ini Allah makmurkan kehidupannya, yang bergerak di masjid ini Allah telah gerakkan keadaannya, yang peduli dengan masjid ini Allah pedulikan kehidupannya. Amin ya rabbal Allahumma ja'al jama'an hadha jama'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana sakiyan wa la mahruman. Allahumma وَوَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ وَإِنَّا عَلَيْهِ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا سنين بعد سنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ويجمع اخلاقنا ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. بفضل سبحانه رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.